Baik, progres fisika 3 kita mulai dari nomor 51 ya. Nah, nomor 51 ini kita sudah tahu bahwa hambatan suatu konduktor Rho R sama dengan Rho kali L per A. Kita baca dari pertengahan aja ya. Misal terdapat sebuah konduktor yang resitivitasnya Rho dan berongga sepanjang sumbunya dengan radius luar 5 cm serta radius dalam 3 cm. Hambatan konduktor adalah pada awalnya 50 ohm. Jika rongga tersebut diisi sepenuhnya dengan bahan yang resitivitasnya adalah Rho, maka hambatannya sekarang jadi berapa? Nah, anggap sekarang konduktor itu adalah yang atas ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat diberitahu tadi R sama dengan 5 cm. Maka ini jelas luas penampangnya VR kuadrat, berarti 25V nanti cm kuadrat ya. Nah, kemudian konduktor itu pada permukaannya diberi lubang. Saya gambarkan dulu ya. Ya, saya gambarkan seperti ini. Yang merah ini R-nya itu sama dengan 3 cm. Maka luas penampangnya ini kita katakanlah A2 itu akan sama dengan 9V. Nah, konduktor tadi saya gambarkan panjangnya. Setelah dilubangi, nanti yang merah ini akan gambarnya seperti ini. Nah, pada awalnya konduktor itu yang mempunyai hambatan 5 ohm adalah yang ini. Jadi yang ini hambatannya 50 ohm. Kemudian perlu kita tahu berapa luas penampang dari yang biru ini, yang 50 ohm ini. Nah, karena tadi luas seluruhnya adalah 25V, sedangkan luas yang merah adalah 9V, maka nanti untuk yang ini kita misalkanlah ini A1 itu adalah 25 dikurang 9 sama dengan 16V. Ini luasnya. Nah, kemudian konduktor itu diisi dalamnya. Nah, diisi dalamnya yang ini. Ya, nanti setelah diisi, hubungan dari konduktor ini untuk hambatan totalnya menjadi hubungan paralel. Berarti nanti yang ini tetap 50, kemudian nanti yang merah ini akan kita cari berapa, baru nanti kita paralelkan di sini, kita cari berapa nilainya setelah diparalelkan. Nah, pertama kita cari dulu untuk nilai yang merah ya. Nah, kita sudah tahu bahwa rumus persamaan tadi adalah R sama dengan Rho kali L per A. Berarti nanti bisa kita buat di sini R1 banding R2 sama dengan Rho kali L per A1 banding Rho kali L per A2. Nah, hambatannya sama, hambat jenisnya sama, kita coret, panjangnya juga sama, kita coret. Ini kita tulis 1, ini 1. Jadi nanti R1 50 banding R2 itu akan sama dengan C per A1. A1 tadi adalah menjadi 16V banding C per 9V. Nah, V-nya kita coret di sini, maka nanti perbandingannya adalah 50 banding R2 itu akan sama dengan 9 banding 16. Nah, kalau kita cari nanti R2 itu besarnya adalah 16 kali 50 per 9. Nah, inilah nanti yang nilainya 16 per 50 kali 50 per 9 itu ada di sini ya, 16 kali 50 per 9. Sementara yang ini tadi besarnya 50. Gabung ya. Kita gabung ini, maka nanti C per R paralel sama dengan C per 50 ditambah. Nanti C per 16 kali 50 per 9 itu menjadi 9 per 16 kali 50. Nah, ini yang sebelah kiri ini kita kali 16 atas kali 16 bawah. Sehingga nanti bisa kita jumlahkan ini menjadi 25 per 16 kali 50. Ini kita coret, dapat 2, dapat 1, maka nanti hasilnya ini adalah 1 per 32. Ingat, itu adalah C per
R paralelnya. Maka nanti dari sini R paralel kita peroleh 32 ohm. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 52 itu adalah jembatan Winston. Kita jembatan Winston dalam keadaan setimbang apabila yang menyilang dikalikan akan sama dengan hasil nanti yang ke kiri kanan dan kanan kiri ya. Nah, untuk selanjutnya membaca soalnya kita baca dari pertengahan aja ya. Panjang batang konduktor AB adalah 30 cm, memiliki kontak di C terhadap galvanometer G. Kontak tersebut dapat digeser sepanjang batang AB. Diketahui nilai hambatan R sama dengan 450. Jadi ini 450 ohm. Ketika kontak C berjarak 12 cm dari titik A, saat itu galvanometer tidak dilewati arus. Ingat ya, tidak dilewati arus listrik. Maka ini gambarnya. Ini identik dengan jembatan Winston. Panjang kawat CB bisa kita buat jadi satu hambatan, panjang kawat AC juga jadi satu hambatan. Kenapa? Karena R sama dengan itu rho kali L per A. Berarti R dengan L berbanding lurus. Tadi titik C berjarak 12 cm dari A, berarti ini 12. Kemudian ini pasti 18. Karena panjangnya tadi adalah 30 cm, AB-nya 30 cm ada di sini ya. Nah, untuk jembatan Winston ini dikatakan pada galvanometer tidak dilewati arus. Kalau tidak dilewati arus berarti galvanometer berada dalam keadaan setimbang. Kalau dia keadaan setimbang berarti galvanometer ini tidak berfungsi. Oleh karena itu perkalian menyilangnya nanti adalah Rx dikali 18 akan sama dengan 450 kali 12. Rx kali 18 akan sama dengan 450 kali 12. Itu setimbang. Maka nilai Rx nanti sama dengan 450 kali 12 dibagi 18. Ini bagi 6, ini dapat 2, ini dapat 3. Sehingga nanti di sini 900 dibagi 3 adalah 300 ohm. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 53. Di sini juga kita langsung baca dari langsung pertanyaannya ya. Misal kita hendak mengukur kuat arus pada resistor yang 200 ohm. Kita gunakan ampermeter yang hambatan dalamnya adalah 5 ohm dipasang seri ke resistor. Jika hasil pengukuran ampermeter adalah 2 mA, kuat arus sesungguhnya yang melintasi resistor adalah berapa? Pertama kita gambar dulu keadaannya. Ini ampermeter, ini hambatannya. Nah, ini kita hubungkan ke suatu sumber tegangan. Nah, ini hambatannya adalah 5 ohm, sedangkan ini adalah 200 ohm. Nah, kemudian kuat arus yang mengalir di sini adalah 2 miliampere. Nah, oleh karena itu V-nya bisa kita hitung di sini. V sama dengan I kali R. Berarti 2 miliampere, ini miliampere dikali 205. Nah, ini akan menjadi nanti 410 milivolt. Ini dulu ya. Nah, sekarang arus yang mengalir sesungguhnya tanpa ampermeter kita hitung lagi di sini. Ini tadi 200, sementara ini tetap dia nanti 410 milivolt. Sehingga kuat arus yang sebenarnya tanpa ampermeter I sama dengan adalah 410 dibagi 200. Nah, karena ini di sini milivolt ya. Ini milivolt, sedangkan ini adalah ohm, maka nanti satuannya adalah miliampere. Ini sama dengan 2,05 miliampere. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 54. Nah, di sini juga akan kita baca langsung dari soalnya ya. Jika besar muatan elementer E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, banyaknya kelebihan elektron yang terakumulasi pada kulit bola konduktor yang diameternya 3 meter pada generator Van der Graaf agar tercapai potensial minus 4,8 megavolt adalah berapa?
Nah, ini elektron pasti muatannya negatif. Karena negatif, maka nanti di sini potensialnya juga negatif. Tapi dalam perhitungan nanti tidak perlu kita buat ya. Nah, yang tanya di sini adalah berapa jumlah elektron yang ada pada bola tersebut. Pertama, kita hitung dulu berapa muatan, karena jumlah elektron N itu akan sama dengan nanti Q per muatan satu elektron. Ini kuncinya. Banyaknya elektron adalah banyaknya muatan dibagi muatan satu elektron. Nah, dari persamaan V itu sama dengan K kali Q per R. Dari sini boleh kita hitung nanti berapa besarnya Q. Q sama dengan. Nah, di sini potensialnya, atau kita putar dulu rumusnya ya. Berarti nanti di sini adalah V kali R per K. Maka nanti Q sama dengan V-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat 6 mega. R-nya di sini 3 meter, diameternya adalah 1,5 baru nanti dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, hasilnya ini adalah 1,5 dikali 4,8 itu adalah 7,2 dibagi 9, berarti 0,8 kali 10 pangkat ini naik ke atas min 3 kolom. Nah, setelah itu nanti kita bagi untuk mencari N sama dengan, kita buat ini 8 tapi jadi kali 10 pangkat min 4 per muatan satu elektron adalah yang ini tadi 1,6 ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, nanti kalau kita naikkan ini 8 dibagi 1,6 adalah 5, ini nanti kali 10 pangkat ini naik ke atas jadi pangkat 15 elektron. Jadi ada sebanyak 5 kali 10 pangkat 15. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 55 kita baca dari bawah saja ya. Kita sudah tahu kapasitor rumusnya adalah E0 kali A per D. Pertanyaannya adalah hal-hal di bawah ini yang dapat menyebabkan kapasitas kapasitor meningkat menjadi 2 kali semula. Nah, di sini ada dibuat antara hubungan A dengan D. Yang ini A, yang ini D. Berarti nanti kita tinggal substitusi ya. Untuk yang jawaban A, nanti C aksen kita buat A-nya katanya menjadi 2A, jaraknya menjadi 4D. 2A per 4D. Jadi ini sama dengan 2 dibagi 4, berarti ini menjadi setengah C, berarti salah. Yang B ini kita cek lagi, C aksen sama dengan A per 2 setengah A dibagi D-nya adalah 2, berarti ini 2D, berarti nanti seperempat C aksen, ini juga salah. Nah, yang ketiga C aksen sama dengan A per 3, berarti atau sepertiga A dibagi 2 per 3D, 2 per 3D. Kalau dikalikan nanti 3 per 2, ini menjadi setengah C aksen. Nah, yang D kita lihat C aksen sama dengan jaraknya menjadi 2 per 3, berarti di sini 2 per 3A dibagi D-nya menjadi sepertiga, menjadi sepertiga. Nah, ini nanti sama-sama dikali sepertiga atas sepertiga bawah, ini jadi habis, hanya menjadi 2 C aksen. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Ya, soal nomor 56 adalah tentang medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus berarus listrik. Kita sudah tahu bentuknya dan rumusnya juga adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat langsung ke soalnya. Terdapat 2 kawat lurus yang sangat panjang terletak sebidang terpisah paralel sejauh 20 cm. Pada kawat pertama mengalir arus listrik 2 ampere arah ke utara. Pada kawat kedua mengalir arus listrik sedemikian sehingga pada sebuah titik pada bidang yang sama di antara kedua kawat pada jarak 12 cm dari kawat kedua tidak terdeteksi adanya medan magnet. Hal ini berarti pada kawat kedua mengalir arus listrik arahnya kemana dan besarnya berapa. Kita gambar dulu ya, utara kita buat aja seperti ini. Ini utara, ini selatan. Yang ini kita belum tahu kawat kedua ya. Tapi yang jelas ini utara, ini selatan. Nah, jaraknya adalah 20 cm. Nah, pada sebuah titik, nah kita buat titiknya di sini yang berjarak 20 cm dari kawat kedua. 12 cm, ini 12, berarti di sini 8. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan,
akibat dari kawat pertama ini tadi yang kuat arusnya, saya tulis di sini I1 sama dengan 2 ampere. Maka nanti akan timbul medan magnet yang arahnya adalah seperti ini. Nah, medan magnet di sini jelas arahnya ke depan, ke sana. Nah, untuk melawan ini agar medan magnet di titik ini sama dengan 0, berarti harus ada medan magnet yang lain yang arahnya kemari. Besarnya juga sama. Ini kita sebut B akibat arus 2, sementara ini tadi B akibat arus 1. Nah, agar timbul medan magnet seperti pada B2 yang ada di sini, maka nanti arah medan magnet harus seperti ini juga. Sehingga ini ke sana, nanti B2-nya ke bawah. Oleh karena itu, mau tidak mau ya arusnya harus ke atas. Berarti di sini I2, tinggal hasilnya berapa. Jelas arahnya ke utara. Yang ke selatan udah pasti salah, selatan pasti salah. Sekarang kita lihat untuk yang ke utara. Maka untuk mendapatkan medan magnet yang 0 di sini, nanti di sini adalah B akibat arus 1 harus sama dengan B akibat arus 2. Ini nanti mu 0 I1 benar besarnya 2 per 2V, R nya adalah 8 kali 10 pangkat min 2, nggak perlu dibuat karena dia persamaan. Ini nanti mu 0 adalah I2 per 2V, R nya adalah 12. Oke, ini kita coret 8 juga dibagi 4 dapat 2, 12 ini dapat 3. Sehingga kalau kita kalikan nanti ini adalah, ini juga jadi satu-satu dong. Berarti I2 sama dengan 3 ampere. Jadi jawabannya adalah 3 ampere dan arahnya ke utara. Ini dia. Ya, soal nomor 57 ini agak berbelit ya. Hubungan antara medan magnet dengan medan listrik. Medan listrik menimbulkan gaya yang besarnya F sama dengan Q kali E, sedangkan medan magnet menimbulkan gaya yang besarnya adalah BQV kali sin theta. Nah, kita baca soalnya langsung ya, dan kita tetapkan dulu arah-arahnya. Nah, ini bisa ditetapkan dengan kaidah tangan kanan ya. Jika dia proton, gunakan tangan kanan. Jika dia elektron, gunakan tangan kiri. Telapak adalah gaya Lorentz-nya, 4 jari medan magnetnya, sedangkan jempol adalah velocity ya, biar gampang dimengerti. Saya ulangi lagi, telapak adalah medan magnet, telapak adalah gaya Lorentz-nya, 4 jari adalah medan magnetnya, dan jempolnya adalah velocity. Ya, saya baca soalnya. Sebuah elektron Q sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon ke utara di dalam medan listrik yang besarnya 12 kN per kolom berarah ke barat. Agar lintasan elektron tidak berubah, nah ini tidak berubah, lintasannya tidak berubah, maka diperlukan medan magnet besarnya berapa, arahnya kemana. Nah, pertama kita gambarkan dulu bidangnya ya. Boleh saya buat dulu bidang. Di sini ada sebuah bidang, bisa kita buat nanti kalau kita buat arah. Berarti ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, pertama kita lihat dulu gerakan elektronnya. Bergerak 5 kali 10 pangkat ini ke utara. Berarti ada sebuah elektron di sini. Geraknya adalah ke arah utara, sana. Ini utara. Nah, medan listriknya arahnya adalah ke barat. Jadi medan listrik saya buat arahnya ke barat di sini. Nah, medan listrik ini timbul dari muatan listrik. Itu berarti seolah-olah ada di sini muatan negatif, ya, seolah-olah ada di sini muatan positif. Oleh karena itu nanti gaya yang timbul di elektron ini pasti dia akan menuju positif. Kenapa? Karena dia bermuatan negatif. Berarti nanti inilah timbul gaya F akibat medan listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, agar lintasan elektron tidak berubah, diperlukan medan magnet kemana? Jika medan listrik menimbulkan gaya ke sebelah kanan, agar dia nanti tetap lurus ke arah utara ke sini,
maka diperlukan sebuah gaya yang arahnya ke kiri, ke arah barat. Ini nanti F akibat dari medan magnet. Nah, kalau muatannya elektron, gunakan nanti tangan kiri. Arahkan telapakmu ke sebelah kiri ke arah barat, kemudian arahkan jempolmu ke arah utara, ke depan. Nanti efeknya adalah bahwa 4 jarimu akan menuju ke atas. Berarti nanti medan magnetnya itu akan menuju ke atas. Berarti selain ke atas adalah salah. Ini udah salah, ini udah salah, ini udah salah. Nah, sekarang kita tinggal hitung besarnya berapa. Nah, medan magnet akibat gaya magnet akibat medan magnet dihitung tadi dari B, Q, V. Sedangkan gaya akibat medan listrik itu Fe ya, Fe itu akan sama dengan E dikali Q. Nah, keduanya ini harus sama ya, ke kiri dan ke kanan agar dia bergerak lurus. Sehingga nanti kalau kita buat dia B Q V itu akan sama dengan E kali Q. Kita coret Q-nya, maka nanti B-nya adalah E dibagi V. Besar medan listriknya adalah 12 kN, 12 kali 10 pangkat 3 per, sementara kecepatannya adalah 5 kali 10 di pangkat 5. Maka nanti kalau kita naikkan ini ke atas, itu 12 dibagi 5 adalah 2,4 kali 10 pangkat min 2. Atau nanti kalau kita buat menjadi mili Tesla, B sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 24 mili Tesla. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, soal nomor 58. Ketika sebuah partikel bermuatan listrik minus 5 mikrokolom melintasi tegak lurus medan magnetik homogen B yang besarnya adalah 15 mikrotesla berarah ke sumbu X positif, maka partikel itu mengalami gaya magnet sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 Newton berarah ke sumbu Y negatif. Kecepatan partikel itu adalah berapa dan arahnya kemana? Ya, pertama kita buat dulu diagram kartesiusnya, sumbu X, Y, Z. Ini sumbu X, Y, Z-nya. Kalau ini X, berarti di sini Y, nanti Z-nya adalah ke sini. Jelas, Y negatif ke bawah, X negatif ke kiri, berarti nanti Z negatif ke depan. Nah, pertama kita lihat elektron itu memotong medan magnet yang arahnya ke sumbu X. Jadi kita buat dulu sini sumbu X. Ini B. Partikel itu adalah bermuatan negatif. Boleh kita buat nanti di sini muatan negatif ya. Nah, dia mengalami gaya magnet sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 tadi ke sumbu Y negatif. Berarti di sini adalah FB-nya. Nah, sekarang kita menggunakan kaidah tangan kiri untuk menentukan arah. Ya, arahkan telapakmu ke bawah pakai tangan kiri karena elektron. Kemudian B-nya ke arah kanan sumbu X. Maka perhatikan jempolmu nanti pasti menuju kamu. Kalau menuju kita, berarti nanti Z positif dia pasti arahnya, ya. Nah, nanti kemungkinan jawaban di sini adalah Z positif, ya. Yang lain sudah pasti salah ya. Ini negatif, Z negatif, Z positif, Z negatif. Yang ini dia. Nah, sekarang kita tinggal menghitung besarnya berapa. Ya, menghitung kecepatan partikel persamaannya adalah F sama dengan BQV, sehingga untuk mencari V nanti F per BQ, berarti akan sama dengan F nya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 per B nya adalah 15 kali 10 pangkat min 6 karena dia adalah mikro, kemudian muatannya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, nanti kalau kita bagikan ini, ya nanti ini bisa kita buat 6 per 15, 5 kali 15 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini kita coret nanti ya, bisa aja kita buat ini menjadi 600 dibagi 5 kali 15 kali 10 pangkat 5, sehingga nanti
60 dibagi 15 itu dapat 4. Kemudian 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berarti 8 kali 10 pangkat 5. 8 kali 10 pangkat 5 dan arahnya adalah ke Z positif. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 59. Langsung kita baca, kita lihat dulu dari pertanyaannya. Namun sebelumnya diketahui bahwa untuk rumus mencari potensial dan rumus mencari E adalah di sini ada dua-duanya ya. Nah, bedanya adalah bahwa untuk potensial R-nya tidak kuadrat, untuk medan listriknya R-nya adalah kuadrat. Nah, yang perlu kamu ingat adalah bahwa di dalam bola konduktor, ini E pasti sama dengan 0. Sementara kalau untuk potensial di sini misalnya V ya, V1, di sini juga nanti V. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan grafik yang ada pada gambar kita ya. Nah, gambar yang A itu menyatakan potensial mulai dari pusat bola sampai ke R itu adalah 0, tidak ada garisnya. Berarti jelas yang ini salah. Kemudian yang B, potensial medan listrik dari pusat bola sampai R sama dengan 0. Maka benar menurut ini. Kemudian karena dia persamaannya adalah Q per R kuadrat, itu garisnya pasti melengkung banget ya. Berarti nanti yang paling mungkin adalah ini satu jawabannya. Nah, kalau yang ini harusnya C ya. Yang C udah pasti salah. Kenapa? Karena di sini ada medan listrik di dalam. Ini juga potensialnya di dalam sampai ke kulit bola makin besar. Harusnya dia sama di sini. Sementara E di sini untuk jawaban D adalah medan listriknya sama di pusat sampai ke kulit. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 60. Ini juga berbelit. Kita sudah tahu ya bahwa rumus untuk kapasitor adalah Q sama dengan C kali V. Nah, kita baca aja dari soal ini. Kapasitor 5 nanocoulomb. Ini salah. Harusnya ini 5 nanofarad ya. Kapasitor 5 nanofarad diisi muatan listrik oleh elemen 20 volt. Setelah tercapai muatan jenuh, kapasitor dilepas dari elemen. Lalu ruang pada kapasitor diisi penuh dengan zat dielektrik yang tetapannya listriknya adalah 4. Pada keadaan terakhir ini, berapa beda potensial pada kapasitor? Kita gambar untuk yang pertama, dia di sini. Nah, diisi dengan potensial ini C, nanti di sini ada 20 volt. Nah, jelas nanti ini akan berisi muatan, maka nanti Q adalah C kali V ya, 5 kali 20. Karena 5-nya nanofarad, maka ini nanti adalah 100 nanocoulomb ya. Nah, kemudian kapasitor itu diisi dengan bahan dielektrik. Bahan dielektriknya di sini ada nilainya 4. Sehingga nanti nilai dari C ini, C aksen menjadi 4C. Sedangkan muatan kapasitor itu yang 100 nanocoulomb itu tidak akan berubah, tidak akan pindah kemana-mana. Nah, sekarang kalau ditanya berapa potensial setelah dilepas, maka nanti kita buat di sini Q sama dengan C kali V, maka nanti V sama dengan Q per C aksen. Q-nya tetap 100 nanocoulomb, C aksennya adalah 4 kali C, 4 kali 5, 20. Ini juga nanofarad, ini tadi nanocoulomb, maka nanti potensialnya adalah 5 volt. Jadi jawabannya adalah A.